Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di konten The Fool and His Mind. Oke, pada episode kali ini saya ingin membagikan suatu persepsi di masyarakat ya, terkait apakah obat-obatan paten itu lebih baik daripada obat-obatan generik. Oke, untuk menjawab dari pertanyaan ini, marilah kita saksikan video ini. Ya, langsung saja, obat-obatan paten maupun generik, mungkin sebagian besar teman-teman belum mengerti apa sih perbedaan di antara keduanya. Atau bahkan beberapa teman-teman di sini sudah paham dan memiliki persepsi yang sama terkait hal tersebut, di mana obat-obatan paten itu lebih baik daripada obat-obatan generik. Ya, terkait hal tersebut, sebelum 2007, obat-obatan di Indonesia menurut BPOM dibagi atas dua, yaitu obat-obatan paten dan juga obat-obatan generik. Nah, jadi apa bedanya di antara kedua ini? Obat paten adalah obat yang bisa dikatakan yang baru dibentuk atau baru ditemukan, ataupun obat yang baru dikembangkan. Dan orang-orang atau perusahaan yang baru mengembangkan atau membuat ini memiliki hak paten terkait obat-obatan tersebut. Sehingga perusahaan-perusahaan lain yang tidak bekerja sama dengan perusahaan ini tidak boleh membuat atau memproduksi obat-obatan tersebut. Ambil saja contoh obat amoksisilin. Jadi pada tahun 1970, sebuah perusahaan farmasi yang bernama Beckham di Inggris berhasil membuat obat amoksisilin, di mana obat amoksisilin ini adalah antibiotik dari golongan penisilin. Nah, di mana fungsinya untuk membunuh bakteri tentunya. Jadi amoksisilin ini merupakan zat aktif ya, atau zat aktif dari antibiotik ini. Namun si Beckham Group ini memberikan nama obat-obatan mereka yaitu Amoxil yang isinya amoksisilin. Nah, Amoxil pun dari 1970-an tersebut diproduksi selama 10 tahun. Nah, sampai hak patennya habis. Nah, dan mereka pun memonopoli dari produksi obat-obatan ini di seluruh dunia. Jadi dalam 10 tahun itu hanya satu perusahaan yang boleh memproduksi satu buah obat. Nah, dan obat ini pun sangat krusial. Jadi sampai saat sekarang pun amoksisilin ini sangat dibutuhkan atau masih diresepkan seperti itu ya. Dan amoksisilin menjadi salah satu pilihan utama, terutama bagi puskesmas karena harganya yang sangat murah. Nah, namun setelah 1970-an atau awal dari 1980, hak paten dari amoksisilin pun habis seperti itu. Sehingga perusahaan-perusahaan lain boleh memproduksi obat amoksisilin ini. Tentunya dengan nama yang berbeda dari si Beckham Group ini. Nah, Beckham Group namanya Amoxil. Nah, perusahaan lain pun memproduksi obat amoksisilin tapi obatnya dengan nama berbeda. Nah, obat-obatan yang dibuat di luar atau obat-obatan yang dibuat dari hasil obat-obatan paten yang sudah habis masa patennya dinamakan obat generik. Oke. Jadi obat generik itu adalah obat-obatan yang dibuat setelah obat-obatan paten habis masa patennya. Kalau di Indonesia sendiri, nah masa paten itu berlaku sekitar 20 tahun. Oke, jadi kalau dari awal pembuatan obat baru, nah dan ditetapkan hak patennya, nah setelah 20 tahun hak patennya habis, nah baru perusahaan-perusahaan lain boleh membuat obat tersebut. Nah, obat-obatan ini dikenal sebagai obat generik. Obat generik pun terdiri dari dua macam. Ada obat generik berlogo dan juga yang kedua obat generik bermerek. Bedanya apa? Jadi obat generik berlogo itu adalah obat-obatan yang ya dibuat dengan seminimal mungkin. Jadi kalau
amoksil tadi, zat aktifnya amoksisilin. Jadi obat-obatan generik berlogo ini, mereka itu membuat obat-obatan amoksisilin kayak gitu. Oke. Jadi amoksisilin saja. Mungkin saja si amoksil ini, jadi ya ini kayak resep makanan juga sih, nggak boleh dibocorin. Zat aktifnya emang cuman amoksisilin, tapi kayak salut obatnya itu mungkin ditambahkan vitamin apa, zat perasa apa, sehingga zat amoksisilin yang aslinya itu tidak begitu terasa. Jadi obat-obatan amoksisilin ini lumayan pahit ya. Nah, sehingga amoksil itu mereka mengemasnya sehingga amoksisilin ini nggak begitu pahit rasanya. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Nah, pada obat-obatan atau obat generik berlogo, jadi obat amoksisilin itu ya yang diciptakan atau dibuat itu ya amoksisilin tok. Jadi amoksisilin aja dibuat. Titik. Nah, di mana hal ini bisa dilihat dari bungkus obat atau kemasan obat itu sendiri. Jadi bungkusnya itu biasanya polosan, tulisannya amoksisilin, terus isi logo. Logonya itu lingkaran hijau bergaris-garis putih, dan di tengah logo lingkaran tersebut ada tulisan generik. Nah, itu tipe pertama dari obat generik, yaitu obat generik berlogo. Tipe kedua yaitu obat generik bermerek. Oke. Jadi obat generik bermerek ini apa? Ya mirip-mirip kayak obat patennya. Jadi obat generik bermerek ini nanti mereka itu berusaha mengemas obat generik yang pada dasarnya amoksisilin ini menjadi lebih tidak pahit. Misalnya kayak itu ya, dia nggak pahit, bungkusnya itu menarik. Nah, terutama pada anak-anak. Nah, kalau pada anak-anak kan mereka tuh takut minum obat, rasanya pahit, bentuknya gede sekali, itu ukurannya gede sekali, sehingga obat-obatan itu dikemas semenarik mungkin. Dan juga kemasannya pun, atau bungkus obatnya itu pun sangatlah bagus, jadi menawan. Nah, sehingga intinya obat generik berlogo dan obat generik bermerek, itu bedanya obat generik bermerek itu ada keinginan lebih dari produsen obat tersebut atau perusahaan obat, sehingga obatnya lebih laku. Nah, di mana mereka itu harganya otomatis lebih mahal ya. Jadi obat generik bermerek itu lebih mahal dari obat generik berlogo. Nah, karena obat generik bermerek itu dikemas supaya orang itu beli atau ada strategi pemasarannya ketimbang obat generik berlogo. Nah, harganya pun nggak main-main. Harganya bisa sampai 200 kali lipat. Nah, obat-obatan generik berlogo misalnya amoksisilin itu harganya palingan cuman sekitar ya 300 sampai 400 rupiah per tablet. Tapi kalau udah bermerek itu bisa 4.000, 5.000 seperti itu per tablet harganya. Nah, obat-obatan yang bermerek inilah sering dikatakan obat paten oleh masyarakat umum. Padahal obat paten itu hanya ada satu di dunia, yaitu oleh produsen obat pertama kali yang menemukan. Nah, di mana di luar itu namanya obat generik bermerek. Oke, jadi obat-obatan paten yang dikatakan atau beredar selama ini di masyarakat itu bukan obat paten, itu obat generik bermerek sebenarnya. Nah, sehingga kita memantapkan konsep di mana obat itu dibagi menjadi dua, obat paten dan obat generik. Nah, obat paten adalah obat yang pertama kali dibuat dan memiliki hak paten. Nah, terhadap produksinya dan juga distribusinya. Nah, di mana perusahaan lain nggak boleh memproduksi dan mendistribusikan obat ini tanpa seizin dari pemilik hak paten. Di Indonesia sendiri, hak paten itu sekitar 20 tahun. Oke. Nah, ketika hak patennya sudah habis atau 20 tahun sudah terlewati, maka obat-obatan tersebut pun boleh dibuat oleh perusahaan lain atau perusahaan farmasi lain, dan obat-obatan ini diberi nama atau diistilahkan obat generik. Obat generiknya ada dua, obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Bedanya apa? Obat generik berlogo itu obatnya itu isinya zat aktif saja.
Dan zat aktif saja, selain itu bungkusnya pun polosan yang ditandai oleh logo lingkaran berwarna hijau, isi garis-garis, dan di dalamnya ada tulisan generik, dan juga nanti ada logo perusahaannya biasanya. Sedangkan obat generik bermerek, itu biasanya mereka tuh obat-obatannya bukan hanya obat-obatan zat aktifnya saja, tapi nanti di sana juga ada modifikasi-modifikasi untuk ya mempercantik dari kemasan. Misalnya obatnya salutnya itu ditambahi gula biar agak manis rasanya, nggak pahit. Terus ukurannya itu mungkin agak diperpadat atau diperkecil sehingga orang nggak takut untuk meminumnya. Terus kemasannya pun dibuat semenarik mungkin sehingga ada strategi pemasaran di sana. Nah, secara prosedural atau secara dasarnya perbedaannya seperti itu. Di mana pada umumnya masyarakat di Indonesia mengatakan bahwa obat paten itu ya obat generik. Obat paten itu jadi obat paten yang selama ini diakui atau dipandang oleh masyarakat Indonesia itu sebenarnya obat generik bermerek seperti itu ya. Jadi di Indonesia jarang obat paten yang beredar, kebanyakan obat generik bermerek yang beredar. Nah, di mana perbedaan di antara obat-obatan ini ketika obat-obatan ini sebenarnya tidak begitu signifikan. Kenapa? Karena mereka semuanya sama-sama memiliki zat aktif di dalamnya. Zat aktifnya sama. Seperti tadi kalau saya ambil contoh amoksisilin antibiotik. Baik dia obat-obatan paten, obat generik berlabel, dan obat generik berlogo dan obat generik bermerek, mereka sama-sama terdiri dari amoksisilin sebagai zat aktif. Kemudian bioavailabilitas dan juga bioekuivalen mereka hampir sama. Hampir sama. Jadi bioavailabilitas itu apa? Bioavailabilitas itu adalah seberapa besar dari obat-obatan tersebut yang terserap ke dalam tubuh. Jadi sebagai analogika, kalau amoksisilin dosisnya 500 mg, nah dari 500 mg itu berapa miligram yang benar-benar masuk ke dalam tubuh. Misalnya obat paten itu pada keadaan awal dia bisa menyerap 400 mg ke dalam tubuh dengan kemasan 500 mg. Nah, sekarang obat generik berlogo maupun berlabel ya sebenarnya memiliki bioavailabilitas yang sama. Mungkin mereka memiliki sedikit persentase yang lebih rendah ya, namun persentase yang lebih rendah ini tidak begitu signifikan kalau dilihat dari standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Intinya pemerintah internasional. Jadi kalau nggak memenuhi standar dari obat aslinya atau obat patennya, ya nggak boleh beredar. Oke. Standar-standar ini diistilahkan sebagai bioequivalent. Jadi apakah obat-obatan generik itu sudah bioequivalent tidak dengan obat-obatan paten dari segi bioavailabilitasnya atau kemampuan menyerap obat tersebut. Jika tidak bioequivalent, ya nggak boleh diedarkan obat-obatan tersebut atau tidak diberikan izin untuk beredar. Ya, seperti itu. Jadi, nggak ada bedanya obat paten dan obat generik. Namun, seperti tadi, obat-obatan ini seperti resep masakan. Mungkin ada sedikit modifikasi di dalamnya, baik dari pelarut obat-obatan tersebut, sehingga lebih cepat diserapnya, dan juga lebih bertahan lama di dalam tubuh, dan lebih cepat aktif juga. Dan mungkin obat-obatan paten atau bermerek ini, mereka tuh lebih nyaman untuk dikonsumsi. Dia tidak mengiritasi lambung, dia lebih manis, tidak pahit, seperti itu ya. Mungkin poin positifnya di sana. Sehingga obat-obatan paten dan obat-obatan generik bermerek ketimbang dengan obat-obatan generik berlogo itu memiliki nilai yang agak tinggi. Terkait dengan komposisi di luar zat aktifnya. Tapi mereka semuanya mengandung zat aktif dan yang terpenting dari obat itu adalah zat aktifnya. Apapun embel-embelnya. Dan konsentrasi dari zat aktifnya. Itu. Jikalau obat tersebut memiliki konsentrasi zat aktif yang berbeda dengan obat-obatan paten atau obat-obatan bermerek,
maka ya dia tidak layak untuk diedarkan dan tidak diizinkan oleh BPOM juga untuk diedarkan seperti itu. Ya, jadi intinya seperti teman-temannya, nggak ada beda obat generik dengan obat-obatan paten sebenarnya dari segi efeknya dalam tubuh. Ya, cuman efek sampingnya mungkin yang agak sedikit terasa, rasa nggak nyaman di perut, nggak sedikit pahit kalau ditelan, seperti itu. Tapi semuanya ini juga balik terhadap sugesti-sugesti yang ada tentunya. Sugesti-sugesti ini maksudnya apa ya? Ketika seseorang sudah sugesti bahwa obat paten itu lebih mudah menyembuhkan atau efeknya lebih bagus ketimbang obat generik, ya tubuh juga meresponnya sama. Ketika kita minum obat paten dengan sugesti yang sangat tinggi, ya kita sembuhnya cepat. Tapi ketika kita meminum obat generik dengan sugesti yang sama, ya sama efeknya. Seperti itu ya. Jadi tubuh, pikiran dan juga fisik ini jika mereka sinkron, dia akan menghasilkan efek yang sama seperti itu terhadap obat-obatan yang kita konsumsi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau diberikan obat-obatan paten ketimbang obat-obatan generik. Tidak ada bedanya. Tapi ingat, obat-obatan paten yang teman-teman konsumsi itu sebenarnya obat-obatan generik bermerek. Oke, obat-obatan generik bermerek ya positifnya atau plusnya ya cuma dari segi kemasan aja, tapi efeknya sama. Malah efek sampingnya lebih tinggi. Efek sampingnya bukan dalam hal efeknya tubuh ya, tapi efek samping dalam hal uang. Karena harganya itu bisa 100-200 kali lipat dari harga obat generik berlogo. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, dokter pada umumnya meresepkan obat generik berlogo, terutama di rumah sakit dan puskesmas ya, rumah sakit pemerintah terutama. Karena itu sudah peraturan dari Kementerian Kesehatan untuk meresepkan obat generik berlogo. Tapi kalau nggak ada obat generik berlogo, nah bisa disusun kerjasama dengan obat-obatan generik bermerek. Artinya kalau di rumah sakit itu belum ada obat generik berlogo terkait obat-obatan khusus, maka obat generik bermerek boleh diresepkan oleh dokter umum maupun dokter spesialis di rumah sakit pemerintah maupun di puskesmas. Ya mudah-mudahan hal ini bisa membuka sedikit pemahaman teman-teman terkait obat paten dan obat generik. Oke, dan jangan tertipu dengan obat paten yang dikatakan oleh orang-orang selama ini dan juga dokter mungkin ya, karena obat paten itu ya obat generik bermerek sebenarnya atau obat-obatan ya hasil pengembangan dari obat-obatan aslinya. Oke. Dan itu meraup kocek yang sangat besar kalau kita mengkonsumsi obat-obatan generik bermerek ketimbang obat-obatan generik berlogo. Sehingga wise-lah dalam berobat dan minta kepada dokter untuk meresepkan obat-obatan generik berlogo jikalau emang teman-teman rendah dalam hal finansial. Karena tidak ada permasalahan atau efek-efek yang signifikan di obat-obatan tersebut ya, atau di antara ketiga obat tersebut. Oh iya, ada satu lagi namanya fenomena Clopidogrel atau ya ini fenomena Clopidogrel ini pertama kali diteliti. Dia ada 19 obat, di mana 18 obat itu merupakan obat generik, sedangkan satu obat merupakan obat paten. Ternyata memang obat paten itu dia memiliki persentase kemurnian dan juga kemurnian yang lebih tinggi dan juga ketidakmurnian yang lebih rendah ketimbang dari obat-obatan generik, baik berlogo maupun yang berlabel. Ya. Tapi setelah digunakan ya efeknya sama aja. Sama-sama mampu menyembuhkan dari penyakit-penyakit penyumbatan pembuluh darah. Karena Clopidogrel berfungsi untuk menghambat dari pembentukan platelet atau gumpalan platelet yang dapat menyebabkan stroke maupun serangan jantung. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini dari fenomena Clopidogrel. Nah dari sana kita mengetahui bahwa ya sama aja antara obat generik dan juga
obat paten. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau diresepkan obat generik sama dokter, tidak akan mempengaruhi dari cepat atau lambatnya sembuh teman-teman. Tergantung dari sugesti yang sudah ditanamkan pada diri sendiri. Oke, sekian dari saya terkait video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sedikit kesimpulan dan bahkan whole dari video ini. Jikalau ada salah dari pemaparan saya, mohon diberi komentar sehingga saya bisa mengkoreksi di video-video berikutnya. Oke, saya masih mahasiswa, masih perlu banyak belajar. Mohon diberikan masukan. Akhir kata, don't let your mind tricks you. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.